Hao-Ren tidak tahu apa yang sedang direncanakan Zhao Yanzi. Namun, detak jantungnya memuncak ketika dia masuk ke pelukannya. Itu tidak kalah kuat daripada kesengsaraan awan petir kecil. Hao-Ren bergegas keluar dari departemen sekolah menengah dan menuju ke gedung akademik departemen sekolah tinggi. Xie Yujia baru saja berjalan keluar. Dia melihat Hao-Ren dan langsung melambai kepadanya. "Hai, Hao-Ren." Hao-Ren mendekat, dan Xie Yujia melihat semburat merah di pipinya. Dia mengedip penasaran dan bertanya, "Mengapa wajahmu begitu merah? Apa sangat panas di luar?" "Oh, tidak apa-apa." Hao-Ren meletakkan tangannya di keningnya dan menjawab, "Kau sudah selesai mengunjungi guru-guru sekolah tinggimu?" "Ya." Walaupun beberapa dari mereka telah dipindahkan ke sekolah lainnya. Xie Yujia mengangguk dan melihat ke matahari. Masih sedikit terlalu awal untuk makan malam. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan di sekitar sekolah? Hao-Ren berpikir, lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan saat aku kembali. Ditambah lagi, aku menghabiskan waktu dan menjemput Zhao Yanzi sepulang sekolah. Hao-Ren setuju dan berkata, "Ayo pergi." Xie Yujia tersenyum ramah dan berjalan di sebelah Hao-Ren. Saat bel lain berbunyi, semua murid kembali ke sekolah. Beberapa murid sekolah tinggi tergesa-gesa melewati Hao-Ren sambil berbicara satu dengan yang lain. "Gendut, ingat murid kelas menengah, si yang kau sukai. Pacarnya baru datang menemuinya." Mereka berpelukan di lapangan olahraga di luar gedung, dan mungkin mereka berciuman juga. "Sialan, dari mana kau mendengarnya?" "Adik perempuanku di departemen sekolah menengah, dan dia baru saja mengirim pesan padaku. Dia menyaksikan semuanya." Saat mereka melintas, mereka tidak tahan untuk mengintip ke arah Xie Yujia. Mereka mungkin bertanya-tanya mengapa mereka belum pernah melihat gadis cantik ini di sekolah sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak memperhatikan Hao-Ren. Mereka tidak akan pernah mengira ini adalah pria yang memeluk Zhao Yanzi di muka umum. Xie Yujia tidak memperhatikan diskusi ini karena dia tidak sensitif pada nama Zi, dan pendengarannya tidak setajam Hao-Ren. Dia berjalan mendekati Hao-Ren sambil bergerak ke depan perlahan-lahan dan dalam diam, melihat-lihat rumput-rumput, pohon-pohon, bukit-bukit dan danau kecil di sekolah. Sekolah itu tenang. Ini adalah kelas terakhir hari ini, jadi tidak ada kelas pendidikan jasmani. Seluruh lapangan olahraga kosong dan tenang. Matahari di barat memberikan kehangatan terakhirnya hari ini dan menuangkan lapisan emas di lapangan olahraga. Mereka berjalan santai di lintasan berdampingan. Hao-Ren melihat ke jalur dan menginjak garis start putih. Dalam diam, mereka berdua berjalan dalam cahaya terang matahari terbenam. Lintasan merah dengan garis putih mengingatkan Xie Yujia tentang tahun-tahun di sekolah menengah dan sekolah tingginya dan Hao-Ren pada di pertandingan atletik di universitas belum lama ini. Setelah berjalan-jalan sepanjang lapangan olahraga, mereka pergi ke perpustakaan, pusat musik, stadion, dan tempat-tempat lainnya. Xie Yujia menghargai kenangan tahun-tahun kelas menengah dan tingginya dan memiliki Hao-Ren di sisinya memberikan perasaan yang berbeda. "Aku jatuh di sini sekali." Dia menunjuk tangga di luar perpustakaan sambil mengangkat lengan baju kanannya. "Tuh, lihat bekasnya masih ada di sini." Hao-Ren melihatnya dan melihat bekas luka di kulit pucatnya.
Dia melihat kembali di tangga dan bisa membayangkan seperti apa saat dia tersandung. Itu membuat hatinya sedikit sakit. Saat aku berada di sekolah menengah dan sekolah tinggi, aku selalu bertanya-tanya kemana kakak laki-laki kecilku belajar. Xie Yujia tersenyum senang dan berkata, tetapi aku tidak pernah membayangkan kau hanya 2 blok jauhnya di sekolah tinggi menengah pertama kota utara. Hao Ren bisa membayangkan gaya hidup Xie Yujia yang tenang namun gigih selama tahun-tahun sekolah menengah dan tinggi. Dia mungkin membaca buku di ruang kelas selama istirahat, mandi matahari di balkon, membuat jarak yang bersahabat dengan para pria dan tidak pernah terlalu dekat dengan mereka, dan melamun di samping lapangan olahraga selama kelas kesegaran jasmani. Sinar matahari perlahan menghilang, dan saat itu hampir waktu bubaran sekolah. Aku akan mentraktirmu makan malam, kata Xie Yujia. Jangan khawatir. Aku masih harus menjemput Zi. Biarkan aku mengantarmu kembali ke sekolah dulu. Sebenarnya, aku masih berutang padamu untuk catatan yang kamu pinjamkan kepadaku terakhir kali. Hao Ren berjalan ke tempat parkir dan berkata, kamu tidak perlu mengantarkanku kembali jika kamu perlu menunggunya. Aku akan naik bus saja. Lagi pula cukup nyaman. Xie Yujia berjalan ke gerbang sekolah ketika dia mengatakan ini padanya. Hao Ren memanggilnya, tapi dia pergi melewati pintu kecil dan keluar dari sekolah tanpa melihat ke belakang. Hao Ren menghela nafas saat melihatnya pergi. Dia pergi ke tempat parkir dan memulai menyalakan Ferrari. Penjaga pintu membukakan pintu untuknya, dan dia mengendarai mobil di luar gerbang sekolah dan menunggu di sisi jalan. Kring! Bel terakhir berbunyi. Beberapa menit kemudian, semua murid berjalan melewati gerbang. Ada beberapa mobil lain di gerbang sekolah, menjemput siswa. Namun, tidak satu pun dari mereka yang sama mewahnya dengan Ferrari ini. Zhao Yanzi keluar dari sekolah dengan beberapa teman sekelasnya, dan dia melambai ke arah Hao Ren dengan sengaja ketika dia melihat Ferrari itu. Hao Ren sangat menarik dalam mobil yang mencolok ini. Zhao Yanzi berlari mendekat dengan ceria dengan tas di punggungnya dan masuk ke dalam mobil. Murid-murid dari Departemen Sekolah Menengah dan Departemen Sekolah Tinggi bergosip tentang mereka saat melihat itu. Zhao Yanzi mencubit pipi Hao Ren begitu dia masuk ke mobil, bertindak seolah mereka sangat dekat. Hao Ren segera menyalakan mobil dan melesat keluar di bawah tatapan semua orang seperti anak orang kaya. Ketika kendaraan bergerak maju, Zhao Yanzi melirik pada Hao Ren dan bertanya, dia pergi. Nada bicaranya menunjukkan permusuhannya terhadap Xie Yujia, yang cantik dan bertubuh indah. Kau membencinya sebesar itu. Hao Ren berbalik padanya. Setidaknya tidak ada yang kusuka tentangnya. Zhao Yanzi cemberut. Sepertinya sangat sulit bagi siswa yang baik dan siswa yang buruk untuk bergaul. Hao Ren menggosok kepalanya dan terus mengemudi. Kau harus bekerja lebih keras mulai hari ini, kata Hao Ren tiba-tiba. Alasannya? Zhao Yanzi langsung bertanya. Tidak ada alasan. Itulah tanggung jawab yang diberikan ibumu kepadaku, jawab Hao Ren. Zhao Yanzi mengedutkan hidungnya dan tetap diam. Dia sepertinya sudah melupakan kejadian di kantor hari ini. Apakah kau pikir paman ketigamu dapat melewati penderitaan surgawi kali ini? Hao Ren bertanya. 50-50, Zhao Yanzi tampak sedikit muram.
Ayahku mengatakan bahwa penderitaan surgawi paman ketigaku akan memainkan peranan besar dalam hubungan Lautan Timur dan Lautan Barat. Hao-Ren juga berpikir begitu. Kalau tidak, mengapa Zhao Guang tinggal di Istana Naga untuk mengamati pembuatan altar? Apakah akan ada konsekuensinya jika dia gagal? Hao-Ren bertanya. Zhao Yanzi menggertakkan giginya. Paman ketigaku sangat kuat jadi dia tidak akan gagal. Namun, ekspresi wajahnya mengungkapkan betapa tidak yakinnya dia tentang hal itu. Bagaimana kalau? Hao-Ren berkata, bagaimana jika aku bisa melemahkan penderitaan surgawi? Melemahkan penderitaan surgawi. Zhao Yanzi membelalakan matanya lebar-lebar. Penderitaan surgawi adalah sebuah penderitaan petir, dan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan milikku adalah sebuah teknik kultivasi petir 5 elemen. Aku seharusnya bisa melemahkan sebagian jika aku berusaha yang terbaik. Zhao Yanzi berpikir sebentar dan menggelengkan kepalanya. Kita tidak tahu penderitaan seperti apa yang dia hadapi kali ini. Jika penderitaan 5 petir yang paling mudah yaitu penderitaan angin awan guntur petir api, dia kemungkinan bisa melewati dengan kekuatannya. Namun, jika penderitaan 9 langit awan ungu atau sesuatu yang lebih kuat, dia mungkin dalam bahaya. Hao-Ren pikir penderitaan surgawi adalah sebuah kesengsaraan petir yang mudah, tapi kelihatannya lebih dari itu. Mungkin ini adalah masalah kultivator manusia, tetapi bagi suku naga, penderitaan surgawi lebih rumit daripada kesengsaraan petir karena juga sebuah penderitaan perubahan. Ketua kelasmu biasa memiliki nilai yang bagus. Zhao Yanzi tiba-tiba mengubah subjek. Kedengarannya dia selalu nomor 1 dalam hal nilai saat dia ada di sini. Hao-Ren menjawab. Zhao Yanzi menunduk diam-diam dan tiba-tiba berkata, jadi, aku tidak akan kalah. Darinya jika aku menjadi murid nomor 1 dalam nilaiku. Apa yang kau maksud? Kalah darinya? Tanya Hao-Ren. Tidak ada apa-apa. Zhao Yanzi melihat keluar jendela. Ferrari itu tiba di rumah Zhao Yanzi. Hao-Ren memarkir mobil di luar dan masuk bersama Zhao Yanzi. Zhao Hongyu berjalan turun dari loteng dan memanggil mereka untuk makan malam. Dia hanya menunggu mereka kembali untuk mulai makan malam. Saat itu agak sepi karena Zhao Guang tidak ada di sana. Zhao Hongyu kembali menyebutkan bahwa studionya membutuhkan bantuan dari Hao-Ren yang kemudian disetujui oleh Hao-Ren. Bibi, penderitaan surgawi paman ketiga benar-benar penting kali ini, kan? Setelah berbasa-basi, Hao-Ren bertanya. Ya. Kami telah mempersiapkan penderitaan surgawi Zhao Kuo lebih dari setengah tahun sekarang. Dia merasakannya akan datang setahun yang lalu, dan Lautan Timur telah melakukan banyak upaya untuk mempersiapkannya, kata Zhao Hongyu. Dia berpikir sebentar dan menambahkan, hanya mempersiapkan untuk penderitaan surgawi ini telah menghabiskan sekitar sepertiga harta dan akumulasi Lautan Timur. Sepertiga dari harta dan akumulasi Lautan Timur. Hao-Ren tercengang karena dia tahu klan naga Lautan Timur memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Sepertiga adalah jumlah yang sangat besar. Tingkat naga surgawi seperti tingkat formasi jiwa untuk kultivator manusia. Mereka semua setara dengan tingkat abadi duniawi. Tidak ada naga surgawi di antara klan naga elemen air selama lebih dari 1000 tahun. Naga surgawi. Hao-Ren mengerutkan kening.
Yang paling baru terjadi 600 tahun yang lalu ketika klan naga elemen logam menghabiskan ribuan tahun akumulasi mereka dalam membantu seorang tetua untuk masuk ke tingkat naga surgawi. Aku mendengar bahwa cahaya keemasan turun ketika harta yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari langit. Hanya karena tetua ini, klan naga elemen logam jauh lebih kuat daripada klan lainnya. Ditambah lagi, keistimewaan mereka adalah untuk dapat mencapai surga ke-8, Zhao Hongyu menjelaskan dengan sabar. Zhao Yanzi mendengarkan sangat cermat. Dia tidak menyadari cerita ini juga. Surga ke-8. Hao Ren bertanya. Naga bisa terbang, tetapi sesuai dengan aturannya, kita tidak bisa melewati surga ke-7, atau kita akan dihukum. Namun, klan naga elemen logam memiliki keistimewaan untuk terbang ke surga ke-8. Di atasnya adalah bagian makhluk abadi surgawi, dan surga ke-9 yang tidak akan pernah kita masuki, kata Zhao Hongyu. Surga ke-7, surga ke-8. Bukankah mereka hanya nama? Apa gunanya pergi begitu tinggi? Zhao Yanzi bergumam. Zhao Hongyu tertawa. Kau pikir hanya masalah ketinggian? Ada berbagai macam gunung-gunung abadi dan awan-awan abadi di surga ke-5 dan di atasnya. Sekte kultivasi tinggal di sana dan harta yang ada di surga ke-8 sudah pasti akan lebih baik daripada yang ada di surga ke-7. Tidakkah akan menyedihkan jika kau tidak bisa ke sana? Zhao Yanzi diam-diam cemberut. Hao Ren sedikit takjub mendengar gunung-gunung abadi, awan-awan dan kultivator manusia di surga ke-5. Klan naga elemen logam bisa mencapai surga ke-8. Tidak heran, Qin Xiaoyang, yang seekor naga elemen logam sangat sombong. Lautan Timur sudah menghabiskan 1/3 tabungannya untuk membantu Zhao Kuo dengan penderitaan surgawi supaya mendapatkan kesempatan seperti ini juga. Tidak terlalu banyak naga di klan naga elemen logam, jadi mereka semua dapat pergi ke surga ke-8 karena salah satu tetuanya telah menjadi naga surgawi. Di pihak lain, klan naga elemen air punya banyak anggota, sehingga tidak semua orang bisa memiliki kesempatan istimewa ini jika Zhao Kuo bisa dapat dengan sukses terangkat ke atas. Hanya Lautan Timur yang bisa pergi ke surga ke-8. Pada waktu itu, Lautan Timur dapat cepat pulih dengan semua harta yang sulit ditemukan di dunia fana. Mereka mungkin dapat memperoleh banyak kristal mistik. Jika itu terjadi, mereka tidak akan takut pada Lautan Barat sama sekali. Tetapi realitanya adalah penderitaan surgawi sangatlah berbahaya. Sebagian besar master level kian tidak dapat melewatinya. Zhao Kuo berusaha untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi, begitu juga masa depan yang lebih baik-baik untuk Lautan Timur. Apa yang ibu maksud dengan sekte kultivator abadi? Mengapa ibu tidak pernah memberitahu tentang ini sebelumnya, Bu? Zhao Yanzi berkedip. Kau perlu memusatkan perhatian pada pelajaranmu. Zhao Hongyu mengulurkan tangannya untuk menekankan jarinya di ujung hidung Zhao Yanzi. Namun, dia terus menerangkan, sekte kultivasi, yaitu sisa-sisa tentara kultivator manusia setelah perang besar beberapa ratus tahun yang lalu, menggunakan susunan formasi yang sangat besar dan memindahkan seluruh sekte mereka ke surga ke-5 dan naik dari dunia fana. Tentu saja, tidak semua orang menyadari hal ini. Informasi ini sangat rahasia untuk menghindari konflik dengan suku naga. Hao Ren mengangguk. Kultivator manusia telah menyerahkan tanahnya ke suku naga.
Jika suku naga mencari-cari lebih banyak masalah dengan mereka, perang yang lebih serius mungkin akan terjadi. Zhao Hongyu tersenyum lembut pada Hao Ren yang mengerutkan kening. Jangan terlalu dipikirkan. Tidak ada yang kau lakukan dengan penderitaan surgawi. Namun, aku membutuhkan pertolonganmu dengan masalah perusahaan. Aku akan memberimu beberapa buku-buku yang berhubungan dengan desain dan arsitektur untuk dibaca ketika kau punya waktu. Oke, Bibi. Hao Ren mengangguk. Zhao Hongyu tidak berpikir Hao Ren akan bisa membantu dengan penderitaan surgawi, tetapi dia masih menghargai perhatiannya terhadap masa depan Lautan Timur. Dia melihat Hao Ren sebagai seorang anggota keluarga, dan Hao Ren juga mulai melihat dirinya sebagai bagian dari Lautan Timur. Ini sesuatu yang sangat Zhao Hongyu ingin lihat. Zhao Yanzi masih muda, tetapi Zhao Hongyu tahu dia pada akhirnya harus menyerahkannya pada Hao Ren dan membiarkannya mengurus Zhao Yanzi. Dia berharap anak perempuannya dapat memperoleh hidup yang damai. Zhao Hongyu memandang Zhao Yanzi dengan kasihan dan melirik Hao Ren sekilas. Kemudian dia mendesah sedikit. Zhao Yanzi tidak memikirkannya sama sekali karena pekerjaan rumahnya sudah cukup menyita waktunya. Sehubungan dengan pertarungan dan perang, dia hanya ingin tahu dan tidak akan mengingatnya. Tetapi pelukan dari Hao Ren hari ini tentu akan menurunkan jumlah surat cinta yang akan dia terima. Dia tersenyum senang memikirkan ini. Kemudian, dia tiba-tiba menatap Hao Ren.